Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Topik berikutnya yaitu scaling atau penyekalaan. Scaling atau skala itu digunakan pada uji indrawi untuk menentukan misalnya tingkat kesukaan atau deskriptif suatu produk. Misalnya tingkat kekerasan suatu produk, tingkat kekenyalan, tingkat rasa manis, tingkat rasa asin, dan sebagainya. Apa itu penyekalaan atau scaling? Skala itu untuk menentukan intensitas atau kekuatan dari suatu stimulus. Stimulus itu bisa tadi macam-macam ya, bisa rasa, bisa aroma, bisa tekstur. Dan skala ini digunakan untuk menentukan derajat perbedaan antar produk. Jadi apakah suatu produk itu lebih keras atau lebih lunak, seberapa besar lebih kerasnya, seberapa besar lebih lunaknya, itu bisa kita tentukan dengan menggunakan skala. Skala bisa kita gunakan baik untuk panelis terlatih maupun panelis tidak terlatih. Contoh misalnya ini adalah skala garis yang di sini ya. Ini skala garis untuk tampilan warna kuning. Apakah kuningnya kuning gelap sampai dengan kuning terang. Bisa juga skala menggunakan emoticon. Misalnya ini sangat tidak suka muka orang marah dan sangat suka misalnya muka orang yang senang. Nanti pada saat pengolahan data, masing-masing emoticon ini kita ubah ke angka. Jadi misalnya ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sebelum kita masuk ke skala yang benar-benar digunakan dalam pengujian organoleptik, kita harus berkenalan dulu beberapa angka yang bisa kita jenis skala yang biasanya digunakan dalam matematika. Kenapa kita harus tahu? Karena berbeda jenis skala, maka berbeda juga cara kita untuk menganalisis datanya. Jadi skala bisa kita bagi menjadi 4, ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Saya rasa sebenarnya kalian sudah pernah tahu tentang nominal, ordinal, interval, dan rasio ini dari pelajaran SMA. Tapi tidak masalah, kita review kembali. Nominal. Skala nominal ini angka digunakan hanya sebagai label. Jadi angka di sini tidak menunjukkan urutan maupun intensitas. Contohnya, skala nominal untuk gender. Misalnya kita berikan 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Nah, di sini dalam hal ini 1 bukan berarti lebih kecil daripada 2 atau 2 bukan berarti lebih besar daripada 1. Karena di sini angkanya hanya sebagai label. Ingat, hanya sebagai label, bukan menunjukkan urutan maupun intensitas. Jadi 1 itu untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Perempuan bukan berarti lebih besar dari laki-laki ataupun sebaliknya. Nah, untuk skala nominal, data ini dilaporkan sebagai frekuensi. Jadi tidak ada average atau rata-rata dan juga tidak ada median. Nah, analisis yang digunakan untuk data yang seperti ini adalah analisis non-parametrik. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal ini angka yang digunakan untuk menunjukkan ranking. Contohnya, ranking tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan atau preferensi dari mie instan misalnya. 1, 2, dan 3. Jadi di sini angka digunakan untuk menunjukkan tingkat kesukaan kita atau ranking kesukaan kita. Jadi angka yang pertama itu menunjukkan ranking pertama atau yang paling disukai, angka kedua yaitu yang kedua disukai, yang ketiga adalah yang
ketiga disukai atau paling tidak disukai. Untuk skala ordinal yang perlu diperhatikan adalah angka yang kita gunakan itu tidak menunjukkan perbedaan relatif antar produk. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, ranking di lomba lari. Skala ordinal itu hanya menunjukkan siapa juara 1, 2, dan 3. Namun, kita tidak bisa tahu perbedaan kecepatan ketiga pelari tersebut. Misalnya, ada ini perlombaan A. Perlombaan A. Yang juara 1 itu kecepatan larinya sampai finish, misalnya dia 5 menit. Terus, orang yang juara 2 sampai finishnya di 6 menit. Juara 3, karena dia hanya ada 3 orang pelari, maka pasti yang terakhir ini juga mendapatkan juara 3 walaupun dia terakhir. Misalnya dia sangat pelan sekali sehingga dia sampai di garis finishnya adalah 15 menit. Nah, ini bisa dilihat angka 1 ke 2 perbedaannya adalah 1. 2 ke 3 bedanya juga 1. Tapi kalau kita lihat si juara 1 dengan juara 2 perbedaannya 1 menit. Sedangkan yang juara 2 ke juara 3, ini bedanya ada berapa? 9 menit. Nah, angka di skala ordinal, walaupun dia 1, 2, 3, tapi perbedaan antara yang juara 1 dengan juara 2, juara 3 dan juara 2 dengan juara 3, itu tidak bisa kita ketahui. Hanya dari skalanya saja. Yang kita tahu adalah bahwa nomor 1 ini paling cepat, nomor 2 tercepat, nomor 3 yang ketiga tercepat. Tapi perbedaannya antar peserta atau antar produk itu tidak bisa kita ketahui. Untuk skala ordinal kita bisa melaporkan datanya sebagai median. Jadi nanti kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengah, saya harap kalian masih ingat ya tentang rata-rata, median. Dan karena dia yang dilaporkan adalah median, maka data dianalisis dengan analisis statistik non-parametrik. Sebagai pengingat, median itu adalah nilai tengah. Jadi misalnya kalau produk A itu dia di ranking, dia dapat ranking 1, ada panelis lain bilang ranking 1 juga, terus ada panelis lain yang bilang ranking 2, terus ada panelis lain yang bilang ranking 3. Nah, ini tidak boleh dirata-ratakan. Ingat, karena perbedaan antar ranking ini tidak bisa kita tentukan. Sehingga yang kita cari adalah nilai tengahnya. Dalam hal ini, mediannya adalah 2. Jadi kita bisa bilang bahwa produk A itu dia diberi ranking 2.